Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, jika sebelumnya kita belajar tentang sifat-sifat wajib Allah, maka pada pembahasan pertemuan kita kali ini kita akan membahas sifat-sifat mustahil bagi Allah, di mana sifat mustahil ini adalah sifat-sifat yang tidak layak dan tidak mungkin ada pada Allah, atau bisa kita singkat sebagai sifat-sifat yang merupakan kebalikan dari 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Perlu diingat adik-adik sekalian, untuk sifat wajib kita tidak membatasi sifat Allah tidak hanya sampai 20, akan tetapi itu adalah tidaknya 20 sifat wajib yang kita ketahui dan kita yakini berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan Al-Hadis. Oke, kita masuk pada pembahasan yang pertama adalah sifat adamun dalam bahasa Arabnya, yang artinya tidak ada. Maksud dari sifat adam adalah suatu sifat yang mustahil kalau Allah itu tidak ada. Sebagai orang yang beriman pasti menyangkal kalau Allah tidak ada. Sebab nalal akal sehat pasti mengakui bahwa alam ini ada karena diadakan. Maka jika tidak ada yang menciptakan, berarti tidak ada dunia ini. Akan tetapi Allah itu bersifat wujud, ada. Yang kedua adalah sifat hudus, yang artinya baru atau ada permulaannya. Maksud dari sifat hudus adalah mustahil adanya Allah didahului oleh yang lain. Intinya dari sekalian, Allah itu adalah bersifat terdahulu. Mustahil Allah bersifat baru dan ada yang mendahuluinya. Intinya itu. Sifat fana atau dalam bahasa Arab fanaun, artinya rusak atau binasa. Sifat fana maksudnya mustahil Allah bersifat rusak atau binasa atau mati. Bukan mati ya. Mustahil Allah bersifat rusak atau binasa saja. Allah tidak pernah rusak sebagaimana makhluk ciptaannya. Dialah yang mengatur keadaan alam raya ini baik di bumi maupun di langit. Maka mustahil Allah bersifat rusak atau binasa, tetapi Allah bersifat kekal atau baqa. Yang berikutnya adalah mumsalasatuhu lil hawadithi, menyerupai makhluk. Ya, jadi adik sekalian, Allah itu mustahil untuk menyerupai makhluk yang Dia ciptakan. Sangat mustahil itu terjadi adik-adik sekalian. Baik zatnya ataupun perbuatannya tidak mungkin sama dengan makhluk. Contohnya saja, melihatnya Allah berbeda dengan melihatnya makhluk. Mendengarnya Allah berbeda dengan mendengarnya makhluk. Berkuasanya Allah berbeda dengan berkuasanya makhluk. Adik-adik sekalian. Oke, yang berikutnya adalah ihtiyajuhu li ghairihi, yang artinya membutuhkan sesuatu kepada dirinya atau qiyam binafsihi. Sangat mustahil ada ketergantungan Allah kepada pihak selainnya. Dalam segala aktivitasnya, Allah tidak memerlukan bantuan kepada imbalan atau pihak lain. Allah itu bersifat qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Tidak mungkin Allah itu bersifat membutuhkan bantuan atau ihtiyaju li ghairihi. Oke, kita masuk pada pembahasan berikutnya, ta'adud. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, apabila Tuhan lebih dari satu, maka akan terjadi persaingan yang membuat dunia ini hancur. Sampai sekarang dan kelak hari kiamat, alam yang teratur dan harmonis ini membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bersifat Maha Esa atau Wahdaniyah dan tidak mungkin bersifat berbilang. Oke, yang berikutnya adalah ajzun, yang artinya lemah. Alam semesta yang sangat luas ini dan yang sangat besar ini merupakan bukti bahwa mustahil Allah bersifat lemah. Karena Allah itu bersifat kudrah atau maha kuasa. Karena dialah Tuhan yang menciptakan semua yang ada di dunia ini.
Oke, yang berikutnya adalah karohah. Allah dalam melakukan aktivitasnya mustahil karena terpaksa. Dan Allah adalah maha pelaksana segala sesuatu terhadap apa yang dia kehendaki. Oke, yang berikutnya adalah jahlun, yang artinya bodoh. Kebesaran Allah dalam semua ciptaannya itu menunjukkan bahwa Allah mustahil bersifat bodoh, karena Allah itu bersifat ilmu, yang artinya maha mengetahui. Yang berikutnya adalah mautun, yang artinya mati. Allah Subhanahu wa taala sangat mustahil mati, karena apabila itu terjadi maka alam ini akan terbengkalai, dan Allah itu bersifat hayat, yaitu kekal dan mustahil bersifat mati. Yang ke-11 adalah asamun, yang artinya tuli. Allah tidak mungkin tuli. Jika Allah tuli, maka dia tidak mungkin mendengar perkataan hambanya, padahal Allah lah yang menciptakan pendengaran bagi makhluknya. Jadi mustahil Allah bersifat tuli. Bagaimana mungkin Allah mendengar perkataan kita ketika lagi berdoa apabila Allah itu tuli? Jadi mustahil, adik-adik sekalian. Yang berikutnya adalah a'ma. Allah mustahil bersifat buta atau tidak melihat. Bagaimana mungkin dia menciptakan penglihatan bagi hambanya kalau Allah sendiri buta, bukan? Dengan segala kesempurnaan Allah, dia bersifat maha melihat. Yang berikutnya adalah bukmun, yang artinya bisu. Adik-adik sekalian, Allah tidak mungkin bisu, sebab dia perlu menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Tapi bisa juga secara langsung seperti peristiwa Nabi Muhammad dalam Isra Miraj. Allah juga selalu menjawab doa-doa para hambanya. Oleh karena itu mustahil Allah bisu, dan Allah itu bersifat maha berfirman. Dan yang berikutnya adalah mungkin ini ada ajizan, keadaan yang lemah, karihan, keadaan yang terpaksa, jahilan, keadaan yang bodoh, mayitan, keadaan yang mati, asam, keadaan yang tuli, a'ma, keadaan yang buta, abekam, keadaan yang bisu. Jadi adik-adik sekalian, dari inti dari pembahasan kali ini adalah kebalikan daripada sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak mungkin ada pada Allah, karena Allah itu bersifat maha sempurna. Allah itu maha sempurna ya adik-adik sekalian. Oke, kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu sifat jais bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat jais ini adik-adik sekalian sederhana saja. Makna dari sifat jais Allah adalah Allah memiliki suatu kehendak yang tidak bisa dipaksakan oleh selainnya. Allah berkehendak apapun atas yang dia kehendaki. Jadi sifat jais ini adik-adik sekalian hanya ada satu saja, yaitu fi'lu kullu mumrikin au tarkuhu, yang artinya Allah berwenang melakukan atau menciptakan sesuatu atau tidak melakukan dan menciptakan sesuatu. Kita ulangi lagi, Allah berwenang melakukan atau menciptakan sesuatu atau tidak melakukan dan menciptakan sesuatu. Nah, contohnya saja, Allah adalah hendak menciptakan alam semesta. Menciptakan alam semesta atau tidak itu tergantung pada kehendak Allah saja, sebab dialah yang maha pencipta, Tuhan yang satu, tidak beranak dan tidak diperanakan. Nah, itu adik-adik sekalian. Jadi itu pada pembahasan pertemuan kali ini. Kakak mohon maaf apabila ada kesalahan. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.